dengan high grade astrocytoma? Pada nah, terima kasih ya Dr. Fani. Jadi untuk PCNSL, Primary Central Nervous System Lymphoma, dia mempunyai B cell, biasanya itu adalah B cell lymphoma, di mana selnya besar-besar. Dia menunjukkan restricted diffusion pada DWI. Sedangkan untuk high grade astrocytoma, makin dia high grade, maka area nekrotiknya itu makin banyak. Dan apalagi kalau dia mengarah ke suatu glioblastoma, maka dia akan tidak menunjukkan gambaran restricted diffusion yang utuh. Tapi biasanya yang restricted itu hanya di daerah dinding dengan central necrotic area yang besar, yang pada DWI menunjukkan unrestricted diffusion di situ. Dan pada pemberian kontras juga berbeda. Pada PCNSL itu khas, dia mempunyai kontras enhancement yang hampir homogen keseluruhan. Tapi pada glioblastoma atau pada high grade astrocytoma, dia akan heterogeneous contrast enhancement dengan necrotic area yang multiple. Dan pada glioblastom dia biasanya rim contrast enhancement dengan central necrotic area yang besar. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, baik dokter, ada pertanyaan tambahan. Ini dari Nonim, jadi tidak ada namanya dokter. Beliau bertanya, apakah rasio CH banding NAA, CH banding CR, CH banding NAA-nya normal antara orang dewasa dengan anak-anak sama? Karena saya kesulitan menemukan hal tersebut pada beberapa literatur. Terima kasih. Ya, jadi untuk MR spektroskopi itu harus hati-hati ya. Jadi pada anak-anak dan dewasa itu memang berbeda. Pada anak-anak di mana NEE-nya itu belum komplit, sehingga kita melihat kadang-kadang kolin NEE rasionya itu tinggi ya. Jadi kita membahas di sini untuk MR spektroskopi yang berhubungan dengan massa. Jadi kita menilai massanya di sini. Itu kita menilai kolin NEE dan kolin creatinine ratio. Tapi kalau kita menilai seperti hipokampus pada anak dan sebagainya, itu memang berbeda dengan orang dewasa. Jadi pada orang dewasa kolin NEE itu NEE-nya cukup tinggi ya. Tapi pada anak-anak memang seringkali kolinnya tinggi, NEE-nya lebih rendah. Ya. Baik, terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan lain dokter. Selamat siang Dr. Sri, saya Michael dari Medan. Mau bertanya, seandainya di tempat saya tidak ada protokol dynamic contrast, kasus mikroadenoma tadi, apakah ada tips tertentu untuk mengevaluasi kelainan-kelainan seperti ini? Terima kasih. Oke, Dr. Michael, selamat datang dan selamat berjumpa di virtual ini. Saya kenal Dr. Michael. Ya, Dr. Michael, rasanya bisa dipanggilkan Mbak Nike untuk membantu untuk membuatkan programnya untuk dynamic contrast. Jadi meskipun kita menggunakan MRI yang lama sekalipun, kita masih bisa mengerjakan dynamic dengan caranya penyuntikan yang cepat. Kita membuat irisannya itu tidak terlalu banyak, tipis di daerah yang diduga suatu mikroadenoma, jadi hanya di daerah adenoma hipofisanya aja, kemudian kita berulang-ulang mengerjakannya pada tempat itu. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan arterial phase sampai ke parenchymal phase. Meskipun kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai software yang khusus, itu kadang-kadang kita bisa berkurang. Jadi misalnya harusnya arteria sudah saatnya masuk, tapi terlambat masuknya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi bisa minta tolong pada teknisinya. Bisa dibantu dengan technical application-nya membuatkan untuk dynamic contrast ini, Dr. Michael. Pasti bisa. Karena saya dulu bekerja dengan alat MRI yang lama sekalipun, itu juga bisa mengerjakan dynamic contrast ini. Baik, terima kasih dokter. Lalu ada pertanyaan dari Dea Adikarmika. Apakah DCE yang dilakukan pada mikrodenoma juga perlu dilihat grafik DCE-nya? Seperti DCE pada meningnoma yang dicontohkan tadi. Apa saja yang perlu dinilai pada DCE? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk dynamic contrast enhance pada mikroadenoma hipofise, kita yang penting bukan melihat time intensity curve-nya, tapi kita hanya melihat
bagaimana pola kontras enhancement-nya dari tumor tersebut dari fase arteri hingga fase parenkim. Hanya untuk menentukan wash in rate-nya dan wash out rate-nya yang cepat, tapi tidak bisa membuat grafiknya. Jadi ini DCI yang seperti itu sudah bisa dikerjakan untuk MRI yang lama sekalipun, itu bisa. Tidak perlu harus dengan software khusus. Tapi untuk DCI, MR perfusion, dynamic contrast enhanced MR perfusion, di mana kita mau melihat time intensity curve bersama dengan permeability study-nya, memang itu kita kerjakan di 3 Tesla dan memang menggunakan software khusus untuk DCI MR perfusion. Tapi kalau hanya membuat curve-nya saja sebetulnya itu masih bisa dikerjakan dengan 1,5 Tesla dengan alat MRI yang lama dan tidak membutuhkan software khusus. Tapi tidak bisa membuat permeability study-nya. Ya. Baik, lalu ada pertanyaan lagi dokter. Wah, ini sepertinya banyak sekali ya peserta yang antusias, Dokter Sri. Ada yang bertanya dari Dokter Wahyu Pusoita. Beliau bertanya, jadi apa bedanya sequence DWI dengan EADC dalam menilai sesuatu lesi? Karena keduanya menggambarkan diffusion restriction. Terima kasih. Diffusion weighted imaging, kita tahu diffusion weighted imaging yang kita lihat DWI itu dia map di belakangnya itu ada T2. Jadi kadang-kadang sering terjadi pitfall dari DWI. Yang kita lihat pada DWI itu hyper intense, tapi belum tentu itu suatu restricted diffusion. Makanya kalau pada kita mengerjakan DWI, kita harus ada ADC di sebelahnya untuk membantu kita menentukan, oh ini memang benar-benar restricted diffusion karena pada ADC menurun. Dan kita juga perlu melihat IADC, exponential apparent diffusion coefficient. Itu menggambarkan suatu diffusion weighted imaging yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat pada DWI itu hyper intense, kemudian pada IADC-nya juga hyper intense, dan pada ADC-nya hypo intense, maka ini memang merupakan suatu restricted diffusion yang sebenarnya. Tapi kalau kita melihat DWI-nya hyper intense, kemudian pada IADC dia iso-intense atau hypo-intense, dan pada ADC dia juga hyper-intense, maka dia adalah T2 centrum. Jadi bukan restricted diffusion yang masih banyak ini sepertinya pertanyaan dokter. Nggak apa-apa ya dokter ya. Ada pertanyaan dari Dokter Feli. Selamat siang Dokter Sri. Untuk kasus tuberkuloma tadi, apakah masih ada T4-nya untuk mendidikkan leptomeningeal metasis? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi kalau kita melihat suatu leptomeningeal metastasis, gambarnya sama. Terjadi suatu leptomeningeal enhancement. Itu saya setuju. Tapi pada tuberkulomatosis di sini kita melihat adanya multiple tubercle juga yang berada di daerah sisterna selain pada daerah brain parenchyma sendiri. Dan selain itu mempunyai ciri khas untuk suatu leptomeningeal metastasis dan leptomeningeal contrast enhancement pada TB, pada meningoencephalitis TB, itu bedanya pada daerah basal cisternnya. Basal cisternnya itu sangat contrast enhancement pada TB proses. Kalau leptomeningeal metastasis dia vokal pada daerah tertentu yang terjadi suatu leptomeningeal contrast enhancement, dan kita melihat ada masanya juga, tapi masanya tidak berbentuk nodul-nodul seperti pada tuberkel. Oke. Baik dokter, ada pertanyaan lagi dari Nonim dok kali ini. Nonim lagi. Baik, selamat siang. Terima kasih atas presentasinya Dokter Sri. Izin bertanya, untuk lokasi lesi di meningeal, apakah bisa dibedakan lokasinya di leptomeningeal atau pakimeningeal melalui MRI? Bila ada perbedaan, apakah berpengaruh pada terapi selanjutnya? Terima kasih dokter. Oke, jadi di daerah leptomeningeal, pakimeningeal, memang kadang-kadang MRI itu sulit untuk membedakan. Tapi kita bisa melihat kalau dia misalnya masuk
sampai pada daerah korteks-korteksnya, berarti dia mengarah ke suatu leptomeningeal metastasis misalnya. Itu seperti itu. Tapi kadang-kadang memang susah kita bedakan ini leptomeningeal atau suatu packing meningeal. Iya, baik, apabila masih ada pertanyaan dari para peserta, silakan untuk menggunakan fitur live chat yang sudah tersedia di web, dan apabila masih kesulitan, Anda bisa menggunakan fitur chat di YouTube. Kami akan sembari menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk selanjutnya.